Bismillahirrahmanirrahim. Metode pendampingan. Metode pendampingan ada 5. Yang pertama, training, yaitu mengajarkan suatu strategi atau teknik kepada seseorang yang relevan dengan pekerjaannya. Kedua, mentoring, memberikan saran dan contoh untuk dipelajari oleh seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Ketiga, coaching, memberdayakan seseorang untuk meningkatkan kinerja dan dengan mengungkap potensi dirinya. Keempat, facilitating, membantu sekelompok orang dalam mengambil keputusan kelompok atau organisasi. Consulting, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk pengembangan organisasi. Berdasarkan tabel pilihan metode pendampingan yang berjumlah 5 bisa dibedakan. Ini tabel yang dimuat di panduan perbedaan antara training, mentoring, coaching, facilitating, dan consulting dari kategori tujuan, lingkup, luaran, dibutuhkan oleh, dan lebih tepatnya bila, kapan diterapkan. Kita akan bahas satu persatu. Dari tujuan, ini training, mengajarkan suatu strategi atau teknik kepada seseorang yang relevan dengan pekerjaan. Kata kuncinya adalah mengajarkan. Tujuan mentoring, memberikan saran dan contoh untuk dipelajari oleh seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Kata kuncinya memberikan contoh. Tujuan coaching adalah memberdayakan seseorang untuk meningkatkan kinerja dengan mengungkap potensi dirinya. Kata kuncinya adalah memberdayakan dan potensi yang dimiliki oleh coaching. Kemudian tujuan facilitating adalah membantu sekelompok orang dalam mengambil keputusan kelompok atau organisasi. Tujuan kata kuncinya membantu mengambil keputusan. Consulting tujuannya adalah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk pengembangan organisasi. Kata kuncinya memberikan rekomendasi. Untuk dari sudut lingkup, training komunitas belajar, mentoring untuk individu dan kelompok, coaching juga bisa individu atau kelompok, facilitating itu untuk kelompok atau organisasi, sedangkan consulting untuk sebuah organisasi. Adapun dari sudut luaran atau output, training, praktik penerapan hasil pelatihan, cenderung lebih standar mengacu pada kurikulum atau tujuan pelatihan. Mentoring, output mentoring, praktik penerapan hasil mentoring, cenderung lebih mengikuti kekayaan pengalaman mentor. Sedangkan coaching itu adalah praktek atau perspektif baru, hasil kesadaran atau inspirasi yang didapat dari coaching. Cenderung lebih konseptual berdasarkan kapasitas peserta. Output facilitating adalah keputusan tentang strategi, kebijakan, atau program hasil proses fasilitasi kelompok. Cenderung lebih konseptual sesuai potensi kelompok atau organisasi dan kondisi lingkungan. Adapun consulting, outputnya adalah keputusan tentang strategi, kebijakan, atau program hasil proses konsultasi organisasi. Cenderung lebih kontekstualisasi sesuai potensi organisasi dan kondisi lingkungan. Adapun kelima metode itu dibutuhkan oleh kayak training, anggota komunitas belajar yang akan menangani posisi atau pekerjaan baru atau akan mempelajari suatu strategi atau teknik baru. Kata kuncinya adalah baru. Kemudian mentoring adalah orang yang akan menangani posisi atau pekerjaan baru atau akan mempelajari suatu strategi atau teknik baru. Kata kuncinya adalah baru juga. Sedangkan coaching adalah orang yang ingin meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil refleksi pengalamannya yang relevan. Kata kuncinya adalah ingin meningkatkan. Facilitating dibutuhkan oleh kelompok orang yang ingin mengambil keputusan yang berdampak besar atau pengembangan yang melibatkan sejumlah aspek atau pihak. Consulting dibutuhkan oleh organisasi yang ingin melakukan perubahan atau pengembangan dalam lingkup organisasi. Sangat dibutuhkan terutama oleh organisasi yang terpuruk. Lebih tepatnya bila training itu diterapkan jumlah orang yang banyak dan waktu terbatas, menyediakan contoh yang bisa dipelajari dan diadopsi. Sedangkan mentoring, waktu relatif terbatas untuk pengembangan, kemudian menyediakan contoh yang bisa dipelajari dan diadopsi. Coaching, lebih tepat bila ada potensi atau praktik baik yang bisa dikembangkan seseorang, bertujuan membuat seseorang menjadi berdaya melakukan perubahan.
Fasilitating bertujuan memberdayakan kelompok atau organisasi melakukan perubahan. Bila inovasi atau diferensiasi butuh inovasi atau diferensiasi praktik sesuai konteks kelompok atau organisasi. Di sini fasilitating disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok. Consulting lebih tepat bila bertujuan membantu organisasi bangkit dari kondisi terpuruk atau mau melakukan perubahan besar, mengkombinasikan dengan pilihan metode yang lain. Itulah perbedaan kelima metode pendampingan dari sudut tujuan, lingkup, luaran, dibutuhkan oleh, dan lebih tepat bila atau kapan. Nah, sekarang kita akan membedakan kelima metode itu berdasarkan penyelesaian masalah dan sumber informasi. Ini dari sebelah kanan sumber informasi atau pengetahuan dari peserta, kiri dari peserta, yang kanan bersumber dari pengajar. Atas bawah yang di bawah penyelesaian masalah oleh pengajar, paling di atas penyelesaian masalah oleh peserta didik. Nah, ini bisa dilihat bahwa di atas dulu fasilitasi atau coaching itu sumber pengetahuan dari peserta, penyelesaian masalah dari peserta, fasilitasi dan coaching. Yang bawah consulting adalah sumber pengetahuan dari peserta, penyelesaian masalah oleh pengajar, karena pengajar memberikan rekomendasi. Kemudian training, penyelesaian masalah oleh pengajar, sumber informasi pun dari pengajar, karena training itu mendapatkan hal yang baru. Mentoring, penyelesaian masalah oleh peserta, sumber pengetahuan dari pengajar, jadi contoh dari ataupun pengalaman dari pengajar. Ini perbedaan 4 atau 5 metode pendampingan berdasarkan sumber pengetahuan dan penyelesaian masalah. Selanjutnya perbedaan kelima metode pendampingan berdasarkan ilmu dan tujuan. Di bawah dijelaskan belum punya ilmu dan sudah punya ilmu. Mentoring dan training itu belum punya ilmu. Coaching dan facilitating itu sudah punya ilmu. Tujuannya ketika training menambah pengetahuan keterampilan, sedangkan mentoring berbagi pengalaman. Orang yang sudah punya ilmu ketika coaching itu pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja. Fasilitating adalah membantu pengambil keputusan. Ini perbedaan kelima metode pendampingan berdasarkan tujuan dan ilmu. Ini adalah yang perbedaannya selanjutnya. Ini sebagai inspirasi saja, membedakan kelima metode berdasarkan tahu, bisa, dan mau. Seperti ini. Jadi garis di bawah antara 0 sampai 1 itu bisa, garis ke atas adalah 0 sampai 1 itu tahu dan tidak tahu, tidak bisa dan bisa. Nah, jika tidak bisa dan tidak tahu, maka posisinya di bawah adalah training. Ketika dia bisa tapi dia tahu ke atas, itu mentoring. Kemudian jika dia bisa tapi tidak tahu, itu coaching. Maka sering pemain bola ataupun pelatih olahraga namanya coach. Kemudian jika dia bisa dan dia tahu, maka dengan facilitating. Nah, consulting bisa masuk di mana saja. Nah, sedangkan jika ada dia tahu dan dia bisa tapi tidak mau, maka konsepnya adalah di atas tadi, yaitu adalah counseling. Ini perbedaan kelima metode pendampingan berdasarkan tahu, bisa, dan mau. Terima kasih.